Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan tentang Manhajus Salikin, fikih dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan sekarang kita sampai pada halaman 51, yaitu babu ma yujibul ghusla wa sifati. Bab tentang apa saja yang mengharuskan mandi dan tata caranya. Ini membahas dua hal. Mandi termasuk rutinitas manusia, dan manusia atau orang Islam hampir semua aktivitas kehidupannya bernilai sebagai ibadah, terutama ibadah yang tidak murni itu lebih banyak prakteknya. Ibadah ada dua, yaitu ibadah yang murni mahdhah dan tidak murni atau ghairu mahdhah. Ibadah yang murni adalah ibadah yang telah Allah tetapkan, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Sementara ibadah yang tidak murni yaitu rutinitas yang diniatkan karena Allah, termasuk pula mandi, makan, tidur, bekerja, dan lain-lain. Semuanya bisa bernilai pahala. Umpamanya makan minum bisa mendatangkan pahala, di samping bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang seusai makan membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji milik Allah yang telah mengkaruniakan makanan ini kepada kami tanpa daya dan upaya dari kami. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-thaimus syakir bimanzilatis shaimis sabir." Orang yang makan disertai bersyukur seperti orang yang berpuasa dengan sabar, yakni sama-sama berpahala. Tidur selama 8 jam berpahala, terutama jika disertai dengan zikir-zikir menjelang tidur, umpamanya membaca ayat kursi, dua akhir Al-Baqarah, Al-Kafirun, 3 kul sebanyak 3 kali, ditambah dengan zikir dari Nabi, contoh Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, dan dia niatkan tidurnya agar bisa kuat dalam sholat subuh, bisa bekerja dengan giat, maka berpahala. Berkata salah seorang sahabat Nabi kepada temannya dalam Sahih Bukhari, ini rajautu fi naumati kama rajautu fi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah pada tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala pada terjagaku. Maka mandi bagian dari rutinitas. Tapi jika seseorang mengetahui hadis-hadis tentangnya, tentang menjaga kebersihan, umpamanya Nabi bersabda, "At-tuhur syatrul iman."
kebersihan itu adalah sebagian dari iman, kesucian itu sebagian dari iman, atau dia mengerjakannya untuk mengangkat hadas besarnya, maka berpahala. Kembali kepada bab ini membahas dua hal, yaitu tentang apa saja yang mengharuskan mandi dan tata caranya. Berkata penulis rahimahullah, wa yajibul ghuslu min, wajib mandi, karena beliau menyebutkan beberapa perkara yang mengharuskan mandi yang jumlahnya 4. 1. Al-janabati, junub. Sebabnya junub ada 2. Inzalul mani, keluarnya mani, biwat'in, karena hubungan intim, au ghairihi, atau selainnya, seperti mimpi basah. Yang au bil tiqa'il khitanain, bertemunya 2 kemaluan. Lalu jinabat. Yang kedua, khuruji damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Yang ketiga, mauti ghairi syahid. Maaf ya, itu semestinya bukan huruju, harokatnya dhammah karena khobar, karena menjadi khobar. Khuruju damil haidi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Yang ketiga, wa mautu ghairi syahid, meninggal kecuali syahid. Yang keempat, islamul kafiri, masuk Islam. Dan beliau menyebutkan di sini 4 dalil. Ini 4 hal yang mengharuskan mandi. 1, junub. Yang kedua, haid dan nifas, digabung ya. Yang ketiga, meninggal. Yang keempat, masuk Islam. Ini versinya penulis. Dan ada perselisihan di antara mereka. Yang disepakati itu adalah 2, junub, haid dan nifas. Ini 2 yang disepakati. Junub, haid dan nifas. Perkataan penulis, wajibul ghuslu, wajib mandi. Mandi maknanya adalah ta'mimul badani bil ma', meratakan air di badan. Badan maksudnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika terkena air, maka dikatakan dia telah mandi. Umpamanya berenang. Berenang itu dikatakan mandi karena seluruh anggota tubuhnya rata dengan air. Itu ghusl. Dan ghusl ini berbeda dengan masah, mengusap. Kalau mengusap, sekedar tangannya basah dan dikenakan ke kulit. Tapi kalau ghusl, membasuh atau mandi, maka air tersebut mengalir atau menetes dari tubuh. Itu perbedaan antara mandi atau mengusap. Mandi atau membasuh dengan mengusap atau menyapu. Kalau menyapu digunakan untuk tayamum dan mengusap kaos kaki, serta mengusap kepala ketika berwudu. Wajib mandi karena 4 hal. Wajib mandi karena 4 hal. Yang pertama, al-janabah. Janabah atau junub berasal dari kata jambun yang artinya lambung atau jauh. Seperti firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim yang berkata, wa janubani wa bani ya an na'budal asnam.
jauhkan aku beserta keturunanku dari menyembah patung-patung. Seakan orang yang junub ini dijauhkan dari ibadah yang mengharuskan suci seperti sholat, ya, tawaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, berdiam di masjid tanpa berwudu. Junub. Dan sebab dari junub ada dua. Satu, keluarnya mani. Dua, bertemunya dua kemaluan, dua khitan. Keluarnya mani bisa dengan hubungan intim atau selainnya. Maksud selainnya seperti mimpi basah. Adapun menghayal sampai keluar mani ini jarang terjadi. Biasanya yang keluar adalah mazi, ya, bukan mani. Mani itu umumnya keluar karena hubungan intim, ya, atau mimpi basah, atau, ya, istimna, yaitu onani atau masturbasi. Keluarnya mani. Yang kedua, sebab dari junub adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan. Khitan pada laki, khitan pada perempuan jika bertemu meskipun tidak keluar apapun tetap mandi. Khitan untuk laki-laki maknanya adalah zakar. Ya, mohon maaf ya, penis. Untuk perempuan, khitan memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah daging yang tumbuh seperti cengkir ayam di atas, atau bahasa kita klitoris. Yang kedua, lubang vagina. Yang dimaksud di sini adalah lubang vaginanya. Makna dari, ya, ucapan Aisyah, idza massal khitanu al-khitana faqad wajabal ghusl. Jika khitan menyentuh khitan maka wajib mandi. Maknanya sampai terbenam. Jika sekedar menyentuh permukaannya maka tidak wajib mandi. Ini ijma menurut penulis kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq. Jadi disyaratkan dia masuk dan tenggelam. Kembali ke yang pertama, jinabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub maka mandilah. Dan dalil dalam fikih yang paling tinggi itu Quran. Berikutnya hadis. Berikutnya ijma'. Dan yang paling lemah adalah qiyas, analogi. Jika tidak ada nas dari Quran, sunnah maupun ijma'. Dan dalil tentang junub itu Quran. Dan lafalnya jelas, ya, zahir, ya. Wa in kuntum, jika kalian junuban junub fattahharu maka mandilah, ai igtasilu. Dan bentuknya adalah amr, fi'il amr, perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri lil wujub wal faur. Asal dari perintah adalah wajib dan segera dilaksanakan. Maka ijma' para ulama bahwasanya junub itu termasuk yang mengharuskan mandi. Sebab junub, satu, inzalul mani, keluarnya mani dengan wata'in. Wata'in nama lainnya waqa'in, nama lainnya jima'in, nama lainnya lamsin. Banyak sinonim untuk hubungan intim. Wat'in, wiqa', jima', mas, atau bid'un. Keluarnya mani. Mani sifatnya, cirinya, ya, cirinya Nabi SAW mengatakan
ghalidhun, dia kental, abyadun, putih, itu mani laki-laki. Kalau mani perempuan, raqiqun, asfar, yaitu encer dan kuning, kekuningan. Laki-laki punya mani sebagaimana perempuan punya mani. Itulah kenapa yang lahir terkadang menyerupai bapaknya atau ibunya. Fa'in ala au ghalaba ahaduhuma, jika salah satunya itu lebih keluar dahulu atau lebih banyak volumenya, maka anak akan menyerupainya, menyerupai bapaknya atau menyerupai ibunya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wahai Rasulullah, apakah wanita keluar mani? Nabi mengatakan na'am, iya. Laki perempuan juga bisa keluar mani. Nah, mani itu keluarnya, ciri yang paling utama dari semua yang keluar, yaitu madhi dan wadhi, keluarnya dengan, mohon maaf ya, muncrat. Jika tidak muncrat, maka dia bukan mani, dia madhi. Karena madhi sama mani sama-sama keluar ketika syahwat memuncak dan dibarengi dengan rasa lemes. Kalau madhi tidak lemes, madhi tidak mengharuskan mandi, tapi kalau mani mengharuskan madhi, mengharuskan mandi. Kalau mani suci, kalau madhi itu najis, ya. Keluarnya mani dengan wat'i, hubungan badan, au ghairihi, atau selainnya. Selainnya seperti mimpi. Orang yang mimpi dan keluar mani maka dia jinabat karena sebab keluar maninya, bukan sebab mimpi. Karena sekedar mimpi, hubungan intim di mimpi, tapi pada kenyataannya ketika bangun, spraynya, celananya kering, maka dia tidak keluar apa-apa. Maka dia dikatakan tidak wajib mandi. Aisyah, Anas, ya, dan juga Ummu Salamah berkata, Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Ummu Sulaim, ibunya Anas, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wahai Rasulullah, Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza talamat, apakah wanita wajib mandi jika bermimpi basah? Nabi mengatakan na'am, iya, idza ra'atil ma, apabila ia melihat air. yakni ketika ia melihat sperma, melihat mani, ini ukurannya. Maka ketika tidak melihat mani, maka tidak wajib mandi meskipun mimpi basah. Karena sekedar mimpi basah tidak mengharuskan mandi, kecuali ada buktinya, yaitu balala, ada yang basah pada celananya, sarungnya, spraynya, dan lain-lain. Ini dikuatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidul balala wa la yadhkur ihtilaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang mendapati kainnya basah tapi lupa mimpi basah. Ketika bangun lupa, ragu dia, mimpi ataukah enggak ya? Tapi ada buktinya, yakni basah. Dan ketika diperhatikan itu mani. Ya, itu mani. Seperti tadi ya, kalau mani laki-laki putih dan pekat, padat. Kalau mani perempuan encer dan kekuningan, mengarah ke kuning.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaghtasil, dia mandi. Dan beliau juga ditanya, anir rajuli yaro annahu qad, seseorang yang melihat dirinya itu ihtala, mimpi basah, ya, wala yajidul balala, tapi tidak mendapati, ya, basah. Mimpi basah, mimpi hubungan intim, dan tidak menjumpai basah. Celananya kering, spraynya kering, selimutnya kering, celananya kering. Nabi mengatakan, la ghusla alaihi, dia tidak wajib mandi. Dan keluarnya mani ini pertanda dia sudah baligh. Pertanda dia sudah baligh. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah mimpi basah. Artinya sudah mukallaf, dibebani syariat. Kapan itu? Ketika balik, dan ciri balik adalah mimpi basah, sebagaimana haid juga tanda balik. Inzalul mani biwat'in aw ghairi, keluarnya mani karena hubungan intim atau selainnya. Yang kedua, au bil tiqa'il khitanain, atau karena bertemunya dua khitan. Dua khitan maksudnya kemaluan laki-laki dan perempuan masuk dan tenggelam. Maka ketika Ma'iz radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mengaku berzina dan ia ingin ditegakkan had padanya, maka Nabi mengatakan, ya, abika junun, kamu sedang gila ya? Dia tidak, ya Rasulullah. Kamu sedang mabuk ya? Enggak, wahai Rasulullah. Mungkin kamu tidak ngerti apa itu zina. Apakah seperti celak masuk ke dalam wadahnya? Ya, wahai Rasulullah. Maka menunjukkan bahwasanya dianggap, ya, hubungan jika sampai masuk dan tenggelam. Masuk dan tenggelam. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Abu Musa al-Asy'ari, wahai ummul mukminin, aku yang bertanya tapi aku malu. Kata Aisyah, bertanyalah, aku ibumu. Ya. Seseorang hubungan badan tapi tidak keluar, apakah wajib mandi? Maka Aisyah mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghusl. Apabila seseorang sudah menggagahi wanita dan kemaluan sudah menyentuh kemaluan, ini ditafsirkan oleh tadi, yakni masuk dan tenggelam, maka wajib mandi. Sekedar bertemu wajib mandi. Dalam hadis Abu Hurairah lebih jelas maknanya, idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Apabila seseorang menggagahi istrinya, yakni duduk di 4 cabang dari anggota tubuh istrinya, maksudnya seperti itu. Lalu ia bersungguh-sungguh padanya, kata syarahul hadis, yakni menggerak-gerakkannya, dimasuk. Faqad wajabal ghusl, maka telah wajib mandi. Wa fi riwayah di Muslim, tambahan dari Muslim, wa illam yunzil, meskipun tidak keluar. Meskipun tidak keluar. Dahulu beberapa sahabat Nabi mendapatkan informasi bahwa ketika tidak keluar maka tidak mandi. Hadisnya Utsman bin Affan, hadisnya Ubay atau Zaid bin Thabit, ya,
hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yang berkaitan tentang orang yang orang yang dipanggil Nabi sementara dia dalam kondisi hubungan badan, maka dia cepat-cepat datang ke Nabi. Nabi mengatakan, ajalnak, apakah kami membuatmu tergesa-gesa? Benar wahai Rasulullah, ini dia habis mandi, padahal belum sampai keluar. Maka Nabi mengatakan, jika tidak sampai keluar, maka tidak perlu mandi. Hadis ini dinasakh, dihapus dengan hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah, yakni wa illam yunzil, meskipun tidak keluar, faqad wajabal ghusl, maka telah wajib mandi. Maka telah wajib mandi. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian junub maka mandilah. Maka selesai untuk bahasan junub. Sekarang yang kedua, khuruju damil haidi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Artinya ingqita, ketika telah berhenti darahnya baru mandi, bukan ketika keluar terus mandi. Yakni ingqita'u al-haidi wan nifas, ketika berhentinya darah haid dan nifas. Haid secara bahasa artinya adalah mengalir. Nifas secara bahasa bernafas, karena orang ketika melahirkan itu ngeden ya, sebagaimana orang ketika bernafas. Nifas itu darah yang keluar ketika melahirkan maupun 2 hari sebelumnya bernifas. Nifas maupun haid merupakan sebab untuk mandi wajib. Nah, sekarang pertanyaan sebelum pembahasan, kapan seorang wanita dianggap berhenti darah haidnya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang menggunakan angka. Yaitu maksimal 10 hari. Maka hari yang ke-11 dianggap sudah istihadhah. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Pendapatnya jumhur, Malik, Syafi'i, Ahmad, 15 hari. Kapan darah masih keluar di hari ke-16, maka ke-16 itu darah rusak istihadhah, wajib mandi. Pendapat yang kedua bukan pakai angka, tapi pakai adah, kebiasaan wanita. Kalau kebiasaannya dia 7 hari umpamanya, atau 10 hari umpamanya, kemudian dia pakai pil karena mau umroh ya, pakai pil penahan haid, tapi dengan itu rusak siklusnya. Kalau dia punya kebiasaan 10 hari, maka hari yang ke-11 adalah dianggap istihadhah, maka dia mandi. Jika dia tidak memiliki kebiasaan, maka berpindah kepada tamyiz, membedakan darahnya. Jika dia mampu membedakan darah haidnya dengan darah selainnya, istihadhah. Kalau darah haid itu secara umum gelap, entah hitam, entah coklat, entah merah tua. Kalau istihadhah cerah, merah muda. Aromanya dia lebih amis atau bau. Kalau istihadhah tidak. Dari sisi zatnya dia agak padat, tapi kalau darah istihadhah encer. Kalau dia bisa membedakan darah, maka ketika yang keluar bukan darah haid, maka istihadhah, wajib mandi. Jika tidak pula bisa dibedakan darahnya, maka langkah yang ketiga yaitu adatun nisa, kebiasaan wanita pada umumnya, yaitu 6 sampai 7 hari. Itu kebiasaan yang Nabi sebutkan ya, sittata ayyam aw sab'a, 6 hari atau 7 hari. Maka hari yang ke-8 adalah darah istihadhah. Kesimpulannya, khilaf pendapat terkait dengan
berhentinya masa haid. Ya. Di antara wanita ada yang berhentinya haid dengan kering kemaluannya, ada pula yang berhentinya dengan keluarnya cairan putih lengket. Keluarnya kustul baydha, cairan yang putih lengket, itu menunjukkan sucinya dia. Saat itu dia wajib mandi. Berkata penulis, termasuk jinabat, mandi jinabat khuruju damil haidhi wa nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang wanita yang haid dan dia sudah berhenti haidnya, idza aqbalatil haidhah fa'amfada'i shalah, atau fa'amsiki anis shalah, jika datang haidmu maka tahanlah dari sholat. Wa idza adbarat faghsili wa shalli, apabila telah selesai masa haid maka mandilah dan sholatlah. Menunjukkan bahwasanya ketika telah suci maka dia mandi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itu kotoran, maka jauhi wanita ketika haid. Yani jangan hubungan intim. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan jangan mendekati mereka sampai mereka suci, yakni berhenti haidnya. Fa idza tatahharna, ya, fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Jika telah suci silakan dicampuri. Ini ayat yang menunjukkan tentang wajibnya mandi bagi wanita yang haid. Juga hadis yang tadi yang pertama, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha tentang seorang wanita yang demikian. Adapun yang jika yang keluar itu istihadhah, maka tidak wajib mandi. Apa itu istihadhah? Istihadhah itu lawan dari haid. Haid wajib mandi, kalau istihadhah tidak wajib mandi atau masa suci. Darah yang keluar dari wanita ada 3. Darah haid, darah nifas, darah istihadhah. Istihadhah ini darah yang keluar di masa suci sehingga dia wajib mandi. Cuma ulama khilaf pendapat kapan darah istihadhah ini keluar. Ya, ada seorang wanita namanya Ummu Habibah bintu Jahash yang dia keluar darah terus, kata Aisyah, sampai mungkin 8 tahun. Diuji dengan darah yang keluar, darah rusak. Ya Rasulullah, afa ada isolah, apakah aku meninggalkan sholat? La. Innama hiya huwa irkun, itu irkun, urat atau darah yang rusak. Darah yang rusak. Di antara solusi bagi wanita yang demikian, umkusi qadra ayyamillati tahbisuki haidatuki. Kamu berdiamlah, yakni enggak sholat, selama waktu yang biasa kamu haid. Bagi yang tahu masa haidnya. Ketika sudah berlalu, maka mandilah dan sholatlah. Keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian haid tambahan. Wanita yang haid itu yang boleh seperti apa?
Berkata Aisyah, berkata Ummu Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashira imra'atahu wa hiya haid amaraha fattazira. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencumbui istrinya yang sedang haid, maka menyuruhnya untuk memakai sarung. Fattazir, memakai sarung. Dari sini ulama berselisih pendapat bagian mana yang boleh diistimta dari seorang wanita, dinikmati dari seorang wanita ketika ia sedang haid. Pendapat jumhur mengatakan dari pusar sampai lutut tidak boleh, selebihnya boleh. Pendapatnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dari hadis ini. Hadis yang kedua, isna'u kulla syai'in lan nikah. Silakan lakukan apapun pada wanita yang haid kecuali nikah. Nikah itu maknanya jima. Maka Ahmad berpandangan semuanya boleh kecuali tempat keluarnya darah, vagina. Semua boleh dicumbui kecuali bagian itu. Di pendapatnya Ahmad bin Hanbal pakai hadis ini. Dan itu pendapat resmi ulama Hanabilah. Nah, keluarnya darah haid dan nifas. Nifas adalah darah yang keluar ketika melahirkan atau 2 hari sebelumnya. Karena kadang wanita sudah keluar darah sebelum bayinya lahir. Itu sudah masuk nifas sehingga tidak perlu sholat. Ketika telah berhenti nifasnya, maka wajib mandi. Berapa kata berhentinya? Ulama selisih pendapat. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah berpandangan 60 hari. Itu maksimal nifasnya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpandangan 40 hari. At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan, berkata sahabiyat, kunna naqa'udu, kami dahulu duduk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari dari nifas. Angka 40 hari ini difahami zahirnya oleh Imam Ahmad sehingga mengatakan nifas maksimal 40. Syafi'i rahimahullah berpandangan itu umumnya orang nifas di zaman tersebut 40 hari sehingga maksimal 60 hari. Berdasarkan realita, wanita ada yang dia nifasnya sampai 60 hari. Itulah pendapat. Intinya ketika telah selesai berhenti nifasnya, maka dia wajib untuk mandi. Itu intinya. Sekarang yang ketiga. 3 dan 4 ini khilaf pendapat. Tapi penulis menguatkan kedua ini menjadi sebab untuk apa? Untuk mandi. Pertama, mauti ghairi syahid, wafatnya atau meninggalnya yang bukan mati syahid. Artinya orang yang mati syahid itu wajib dimandikan, kecuali jika matinya syahid. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan bapaknya meninggal di perang Uhud. Amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidafni mauta Uhudin fi dimaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikubur para korban pasukan Uhud
bersama darah mereka. Walam yusalli alaihim, lam yughassalu walam yusalla alaihim, mereka tidak dimandikan dan tidak disolati. Para syuhada yang meninggal di medan perang, mereka langsung dikubur tanpa dimandikan, tanpa disolati. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang ketika wukuf di Arafah, dia terjatuh dari kendaraannya, fa'uqasathu, hingga patah tulangnya, entah terinjak oleh kaki ontanya atau gimana. Maka Nabi berkata, ya, igsiluhu bima'in wasidr, mandikan dia dengan air dicampur dengan bidara. Wa kafinuhu fi thawbain, dan kafani ini ia dengan 2 kain. Wala tuhanitu, jangan dikasih parfum. Wala tukhamiru ra'sah, jangan ditutupi kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Dalam hadis ini dia meninggalnya bukan syahid di medan perang, ya. Dia tidak syahid di medan perang dan dia dimandikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah yang ketika mengeluh sakit, wahai Aisyah, ilmu taqabbali, jika engkau nanti mati sebelum aku, ya, ghasaltuki, aku yang akan memandikanmu, wa kafantuki, aku yang akan mengkafani kamu, wa shallaitu alaiki, aku yang akan mensolatimu, wa dafantuki, aku yang akan menguburkanmu. Hai Rasulullah, malam harinya Anda akan pengantin baru dengan wanita lain. Hadis ini menunjukkan dimandikan. Dan berkata An-Nawawi rahimahullah, ijma' ulama bahwasanya orang yang mati itu wajib dimandikan. Perhatikan di sini, ijma' ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari, ucapan An-Nawawi ini keliru karena memandikan jenazah itu diperselisihkan oleh banyak ulama dari Malikiyah. Karena Imam Malik berpandangan memandikan jenazah itu tidak wajib, tapi sekedar sunnah, bukan wajib. Apa sebabnya? Apa dasarnya? Karena pada asalnya orang beriman itu suci. Ada orang suci, ya, dia bukan hadas besar terus meninggal, maka dia tetap pada kesuciannya. Ketika Nabi bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, dia junub. Laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqil Madinati fa akhadha bi ra'si fa masyaitu ma'ah. Nabi bertemu aku di sebuah jalan di Madinah dalam kondisi aku masih junub. Nabi memegang tanganku mengajak jalan. Ketika duduk Nabi lengah, aku pergi untuk mandi. Ya Abu Hurairah, kemana sih kamu tadi? Maka aku sampai ke Nabi mengatakan, subhanallah, innal mu'min la yanjus, orang beriman itu tidak najis. Badanmu gak najis, badanmu itu suci. Adapun ya, hadas besar itu bukan najis, tapi sebab terhalangi dari sholat, bukan karena najis. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam Mustadrak, al-mu'min la yanjus hayyan wala mayyitan. Orang beriman itu tidak najis, baik ketika hidup maupun ketika mati. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa alaikum
fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghusaltum. Tidak wajib atas kalian mandi setelah memandikan mayit kalian. Apa alasannya? Fa inna mayyitakum laisa binajis. Karena mayit kalian itu tidak najis. Fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Cukup kalian mencuci tangan saja. Sahih dari Ibnu Abbas. Ini satu dari sekian dalil bagi ulama Malikiyah bahwa ya memandikan jenazah itu anjuran, bukan wajib, karena mayit muslim itu suci dan tidak menanggung hadas besar. Tapi umumnya ulama mengatakan wajib, seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, hingga keliru An-Nawawi menukil ijma'. Dalam hal ini dikoreksi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Mungkin ya, intinya penulis berpandangan dia wajib mandi. Yang keempat, Islamul kafir, masuk Islam. Berkata penulis di halaman 53 ya, wa amara man aslama an yaghtasil. Beliau memerintahkan orang yang masuk Islam untuk mandi. Hadis Qais bin Aslam radhiyallahu an, ketika masuk Islam, amarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil. Nabi memerintahkannya untuk mandi. Cuma hadis ini mukhtalaf fi, diperselisihkan oleh para ulama. Makanya ulama berpandangan berbeda karena status hadisnya yang diperselisihkan. Albani mensahihkannya, maka diikuti oleh muridnya Dr. Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitab Al-Aziz, dia mencantumkannya dalam yang mengharuskan mandi. Dan penulis buku ini juga demikian. Nah, di antara buku yang besar dalam masalah bersuci adalah buku yang berjudul Mawsu'atu Ahkamit Thaharah, Ensiklopedi Hukum Bersuci, karya Syekh Dibyan bin Muhammad Ad-Dibyan, sebanyak 10 jilid. Hanya bahas fikih bersuci 10 jilid, karena beliau mencantumkan semua dalil dari semua pendapat, dan beliau menguatkan pendapat bahwasanya masuk Islam tidak mensyaratkan mandi. Sebabnya apa? Hadisnya lemah. Yang kedua, dalam prakteknya banyak sahabat Nabi yang masuk Islam dan tidak diperintahkan Nabi untuk mandi. Yang paling banter, paling sahih hadisnya ya Utsatsah, tawanan perang di masjid diikat ketika dia sekian hari melihat muslim sholat, dia tergugah hatinya. Karena dia pembesar kaum, Nabi melepaskannya cuma-cuma, tapi beliau mandi terus mendatangi Nabi. Dan perbuatan Utsatsah ini tidak menunjukkan kewajiban mandi. Karena satu, dia mandinya sebelum masuk Islam. Yang kedua, bukan atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, penulis mengatakan wajib mandi, tapi penulis kitab Mawsu'ah Ahkamit Thaharah berpandangan tidak wajib mandi. Selesai ya untuk yang mengharuskan mandi. Ada 4 jinabat, baik karena keluarnya mani atau bertemunya 2 kelamin. Yang kedua, haid nifas. Keempat, meninggal. Keempat, masuk Islam. Ada yang kelima. Yang kelima ini justru dikuatkan oleh Syekh Ad-Dibyan sebagai wajib mandi, yaitu Ghuslul Jumu'ah, mandi hari Jumat. Apa sebabnya? Dan ini dikuatkan oleh penulis buku Al-Wajiz, Dr. Badawi. Alasannya karena lafal hadisnya adalah wajib. Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib
bagi laki-laki yang sudah mimpi basah, yang sudah balik, yang mengharuskan dia Jumatan, maka mandinya itu adalah wajib. Cuma mereka sepakat bahwasanya mandi Jumat ini sebabnya bukan karena hadas, bukan karena najis, tapi karena Jumat atau karena hari Jumat atau sholat Jumat. Makanya mereka selisih pendapat kapan mandi Jumat. Bagi yang memaknai mandi Jumat sebabnya karena harinya, maka hari itu kan dimulai dari Kamis tenggelamnya matahari. Ketika telah mandi di hari itu, maka telah mencukupi. Di zaman dahulu ada yang mandi sepekan sekali. Makanya ya Abu Hurairah, ya, kapan aku harus mandi? Mandilah sepekan sekali. Yang wajib ketika hari Jumat. Di samping karena banyak sebab ya, dan sebabnya sedikitnya air. Yang kedua, mungkin dia tidak banyak berkeringat. Yang kedua, sebab mandi karena hendak Jumatan. Maka Jumatan itu waktunya kapan? Jumatan itu waktunya menurut ulama Hanabilah dari pagi. Seperti masuknya sholat Id. Dengan alasan ketika orang telah sholat Id, maka telah gugur Jumatannya. Maka awal dari Jumatan menurut Hanabilah adalah dari terbitnya matahari. Ketika sudah terbit matahari, maka sudah boleh Jumatan. Tapi yang utama ketika tengah hari atau waktu zuhur. Makanya ketika Jumatan dan belum masuk waktu dan sudah dikumandangkan azan, azannya sah. Nah, dari waktu itulah mandi Jumat. Dan itu waktu yang disepakati paling utama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manirtasala yaumal jum'ati wa ghassal." Siapa yang mandi di hari Jumat dan menjadikan istrinya mandi di hari Jumat, lalu ia ya kan ke masjid dan sebagainya, maka kutibalahu siyamu lailatin wa siyamu naharin. Kutibalahu, maka ditulis untuknya pahala setahun sholat malam dan pahala setahun puasa siang hari. Dengan apa tadi? Mandi hari Jumat dan menjadikan istrinya. Sebagian ulama berpandangan yakni dianjurkan hubungan intim di hari Jumat, di malamnya sebelum subuh atau di pagi harinya, untuk mendapatkan keutamaan hadis ini. Meskipun ulama lain memahami ketika sudah mandi seperti jinabat maka telah mencukupi. Tentulah kalau ingin keluar dari khilaf, maka dia menjadikan istrinya jinabat. Sehingga kalau kita gabungkan jadi 5 ya. 5 hal yang mengharuskan mandi. 1 adalah jinabat, 2 haid nifas, 3 meninggal, 4 masuk Islam, yang kelima hari Jumat. Hari Jumat ini lebih kuat untuk dikatakan wajib menurut Syekh Tibyan Ad-Tibyan dan juga Fikih Al-Wajiz, meskipun jumhur ulama berpandangan sunnah ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Sekarang yang terakhir.
sifat dan tata cara mandi besar. Wa amma sifatu ghuslin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minan janabah, adapun sifat mandi Nabi dari jinabat adalah satu, fakana yaghsilu farjahu awalah, mencuci kemalumannya. Yang kedua, summa yatawaddau wudu'an kamilan, lalu wudu secara sempurna. Yang ketiga, summa yahsil ala ra'sihi salasan yurawihi bidzalik, menciduk air ke kepalanya 3 kali dan membasahi kepalanya dengan air tersebut. Yang keempat, summa yufidul ala sair jasadi, lalu mengguyur air ke seluruh jasadnya. Yang kelima, summa yaghsilu rijlaihi bima'in akhar, lalu mencuci kedua kakinya di tempat lain. 5 ya. Cuci tangan, bersihkan kemaluan, wudu, kepala, seluruh badan, dan kaki. Membersihkan kaki. Ini 6. 6 wudu yang sempurna. Saya ulang ya. Cuci tangan dulu, karena kotor tangannya, sebelum digunakan untuk seluruh anggota badan maupun untuk masuk ke dalam wadah. Itu. Ya, ghuslul yadain. Yang kedua, mencuci kemaluannya. Mencuci kemaluannya. Setelah itu apa? Wudu sempurna. Yang keempat, mengguyur kepala dulu sebanyak 3 kali. Yang kelima, mengguyur seluruh anggota badannya. Dan ini inti dari mandi, yang kelima itu. Yang keenam, mencuci kaki sebelum keluar. Pindah dulu ke tempat yang lain yang bersih, cuci kakinya baru keluar. Ini 6. 6 wudu yang sempurna. Yang sah adalah takmimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Kapan seseorang itu badannya kena air semua, maka telah sah mandinya. Umpamanya berenang, menceburkan diri, dia junub langsung dia berenang, maka sah. Atau dia hujan, genteng bocor, ke atas perbaiki genteng sambil kena air hujan, basah kuyup, dan dia meniatkan mandi, maka sah mandi. Tapi ingat, harus ada niat. Niat ini yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Hadis ini menunjukkan 2 hal, fungsi dari niat. 1, membedakan ibadah dengan ibadah lain. 2, ibadah dengan adat. Contoh ibadah A dengan ibadah B. Salat 2 rakaat di waktu subuh. Ada kalanya qobliyah, ada kalanya salat subuh. Yang membedakan apa? Niatnya. Mandi di hari Jumat, niatnya bersih-bersih, ya, pengen ke kantor. Yang kedua, niatnya karena hari Jumat. Yang kedua, ibadah. Kalau dia niatnya hanya hari Jumat dan dia junub, maka tidak sah sholatnya. Karena mandi Jumat itu mandi karena hari Jumat atau karena sholat Jumat, bukan untuk mengangkat hadas besar atau mengangkat junub. Maka ketika orang misalkan di pagi hari dia junub, terus dia aktivitas sehingga dia lupa, jam 10 dia mandi ya hari 10 dia mandi, dan dia mandinya ingin ke kantor, maka dalam hal ini dia tidak sah mandi junubnya, dan dia masih hadas besar. Kalau sholat dia harus mandi lagi karena niat menjadi ajma. Sekarang apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minan janabah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mandi jinabat, yabda'u fa yaghsilu yadayhi, beliau memulai dari mencuci kedua tangannya.
Yang kedua, summa yufrighu bishimalihi ala yasarihi fayaghsilu farjah. Beliau menuangkan air ke tangan kirinya dengan tangan kanannya untuk mencuci kemaluan. Karena dulu nggak pakai keran ya, pakai apa? Wadah, kan sudah bersih nih tangannya, masukkan, kemudian tangannya dibasahin mencuci kemaluan. Intinya mencuci kemaluan. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Lalu dia wudu seperti sholat sempurna ya. Ada kumur-kumurnya, ada mukanya, ada kepalanya, tangannya, kakinya, sempurna wudunya. Tsumma ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usulir ra's. Lalu beliau mengambil air dan menuangkannya ke kepala sampai ke akar rambutnya, ke kulitnya. Ambil air, duduk, terus digunakan untuk, karena keterbatasan air ya, maka enggak sampai pakai gayung, enggak sampai gayung, tapi pakai tangan, karena sedikit airnya, sampai basah, terkena kulit di kepalanya, rambutnya. Sebanyak salah sahafanat 3 kali. Summa yufidu ala sairi jasadi, lalu mengguyur seluruh badannya. Ini untuk penyempurna. Karena kepala sudah, maka selain kepala. Ibda'u idza tasala ahadukum fabda'u bima yaminikum. Apabila salah seorang di antara kalian mandi atau bersuci, maka awali bagian yang kanan dulu. Dianjurkan kanan dulu. Terus kiri. Ya. Airnya harus mengenai badan ya, umpamanya gini, duduk terus digosokkan, bukan mengusap. Kalau mengusap, tangan kena air, nggak bawa air, diusapkan, ini nggak sah. Begitu pula ketika dia wudhu pakai semprotan, kalau tangannya nggak dikasih air, maka itu mengusap, nggak sah. Menurut Syekh Dr. Sa'ad Turki Al-Khaflan, ya, harus ada airnya di sini baru untuk mengusap wajahnya. Yang pakai itulah, pakai semprotan, ya. Karena itu ghusl, beda dengan masah. Kalau masah itu untuk kepala saja, mengusap atau menyapu. Kata Aisyah, tsumma ghasala rijlaihi, lalu beliau mencuci kedua kakinya. Tambahan dari Maimunah, bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, lalu aku memberikan kepada Nabi kain untuk mengusap bekas wudunya. Faraddah, beliau menolaknya. Apa sebabnya? Menolak untuk mengeringkan bekas dari mandi. Berkata Syekhuna Walid Saifun Nasr hafizahullah, karena mandi itu tetesannya menghapus dosa-dosa. Bagaimana orang berwudu, tetesannya itu dosanya keluar bersama dengan tetesnya air pada wajahnya, pada jarinya, pada kukunya. Maka dianjurkan ketika mandi tidak dikeringkan, tapi dia natural untuk keringnya. Kecuali jika memang dia ada hajat, maka tidak mengapa. Contoh langsung mau ke kantor pakai helm, maka harus kering ini, maka tidak apa-apa. Dia keringkan pakai handuk karena dia pengen pakai helm. Kalau begitu nanti akan mengotori helm dan bikin bau di bagian dalamnya. Allahu a'lam. Yang terakhir, kata penulis, wal fardu min dzalik, yang wajib darinya adalah ghuslu jami'il badan, membasuh seluruh badan, wa ma tahta syu'ur al khafifah wal katifah, dan begitu pula dengan bagian bawah rambut yang tipis maupun yang tebal. Selesai. Kesimpulannya, untuk tata cara mandi yang sah jika seluruh badannya kena air mandi, dan yang sempurna ada 6 tadi ya.
cuci tangan, cuci kemaluan, wudhu sempurna, kepala 3 kali, seluruh badan, dan yang keenam kaki, 2 kaki. Allahu ta'ala alam. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Nggih, silakan. Haidnya jam berapa? Kenapa? Sampai tujuan? Ah. Oh ya, berarti dia punya hutang zuhur ya. Sudah masuk waktu zuhur, dia tunda karena sebab lalu haid, maka dikodok nanti setelah suci. Nanti dikodok setelah suci. Kapan waktunya? Bebas. Umpamanya dia menunggu waktu zuhur, nanti zuhurnya 2 kali. Itu solusi jika keluar haid di waktu sholat dan dia menunda sholat hingga belum sempat sholat, maka dia mengkodoknya karena itu masuk kategori hutang. Allahu a'lam. Nah, bisa nggak ada sebab. Waktu sholat itu memanjang ya. Ketika Allah Ta'ala menjadikan waktu subuh antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, itu menunjukkan semuanya boleh dikerjakan di waktu tersebut, meskipun yang paling utama adalah dikerjakan pada waktunya, dan tidak dikatakan dia menunda tanpa udzur, karena memang boleh. Pendapat menurut kebanyakan ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, sah sholat asar di jam 3, jam 4, jam 5 sebelum matahari tenggelam, sah. Cuma ada waktu yang afdol, ada waktu yang kurang utama, bisa. Maka dalam hal ini ketika belum sholat ternyata datang haid, maka dianggap berhutang, nanti diqadha setelah sholat meskipun dia sengaja menunda sholatnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku punya hutang Ramadan dan tidak sempat melunasinya kecuali pada bulan Sya'ban. Padahal Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, terus sampai ke Rajab, Sya'ban baru dia mengqadanya. Aisyah radhiyallahu anha, karena sebuah sebab. Nah, Allahu a'lam. Silakan jika ada yang ditanya. Ada kotoran di kuku atau mata. Kira-kira kalau terkena air, apakah air bisa masuk ya? Demikian. Kotoran di mana? Di kuku dan di mata. Saya belum pernah baca, ya, sehingga belum bisa menjawab. Allahu a'lam. Nah, yang lain silakan. Syarmin, gimana? Alas ya? Ya. Saya rangkumkan ya, terkait bab mandi ini ada bab
dua pembahasan, yaitu satu yang mengharuskan mandi, ada 4 plus 1 jadi 5, yaitu jinabat. Jinabat ada 2 sebabnya, 1 keluarnya mani, 2 bertemunya 2 kelamin, yang ketiga haid dan nifas, yang keempat yang kedua haid dan nifas, yang ketiga meninggal, yang keempat masuk Islam, yang kelima tambahan yang kelima mandi Jumat. Untuk tata cara mandi yang sempurna adalah, tata mandi yang sah adalah seluruh badan kena air. Yang sempurna ada 5 tahapan, 6 tahapan. Yang 1 mencuci tangan, 2 mencuci kemaluan, 3 wudhu sempurna, 4 mencuci kepala, yang kelima mengguyur seluruh badan, yang keenam mencuci 2 kaki. Allahu ta'ala alam bitakhiri. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.